ini nggak ada. Dokter ingatkan karena dokter melihat ada beberapa jurnalis yang aneh banget setiap menghadapi si gerombolan sirkus ini pertanyaannya jadi beda gitu loh. Gitu. Jadi jurnalis ini harus tetap di tengah. Kalian ini netral loh. Kalian ini corong suara masyarakat loh. Gitu loh. Jadi jangan membela kanan ataupun kiri. Gitu. Ya. Oke dok. Oke dok. Aja dulu dok. Hari ini support atau apa dok? Atau sebagai saksi atau support dok? Enggak, itu datang aja pengen ngeliat kan belum pernah ketemu. Jadi dari teknik kita masuk itu belum pernah ketemu. Tapi dokter tadi namanya disebut juga dalam persidangan. Saat pembacaan dok. Dakwaan ya? Nggak tahu, udah nggak ngerti. Ya silahkan aja, itu kan antara perbincangan apa tadi? Apa sih tadi? Dakwaan, jadi pembacaan yang kesalahan yang semua runtutannya. Ya udah. Jadi kronologis awal ketika terkait komunikasi antara yang terdakwa dengan pihak dokter. Nah sekarang tidak dibuktikan ada nggak hubungannya dokter sama gitu aja ya? Kan tidak begitu. Sekarang kalau misalnya dokter bilang dokter ada hubungannya dengan Pak Jokowi misalnya, dokter ada Pak Jokowi kan dibuktikan ada nggak hubungannya dengan Pak Jokowi kan begitu aja. Pasti terungkap semua, kan semua alat bukti yang sudah diperiksa, saksi-saksi, bukti surat dan bukti-bukti lainnya pasti akan dipaparkan semua nanti dalam persidangan. Yang jelas tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Polisi penyidik tegak lurus. Polisi penyidik tegak lurus jalan ke siapa? Oke, untuk Nyara. Ini dia nih. Niki dulu pernah pegang Niki juga 2014 ya bang. Ya, mantan pengacara Nikita tahun 2012 bareng Bang Sunan nih, Bang Nahak. Barang Berarti satu ini aman, tidak ada urusannya. Jadi kalau ada pengacara teriak-teriak, tersangka dan mungkin. Nah, itu. Jadikan dia polisi dan melebihi daripada kapasitasnya sebagai pengacara. Pengacara itu berikan nasihat hukum, bukan intervensi polisi. Itu nggak boleh. Bang kan jauh-jauh hari pihak sana bilang Doktif sama Dokter Rocky bisa jadi ikut terlibat, gimana tuh bang? Gimana ceritanya dokter? Jadi makanya saya bilang kalau Doktif sama Rocky tidak ada kapasitas. Gak ada ya bang? Tidak ada tindak pidana, tidak pernah menikmati hasil kejahatan, tidak merancang hasil kejahatan, tidak pernah menerima hadiah soal urusan ini. Soal dipertemukan alat transaksional itu urusan M sama RB, tidak ada urusan dengan dokter sama dokter Rocky. Makanya kan jadi pengacara, tidak boleh omong-omong teriak-teriak di luar. Tersangka kalau belum polisi, makanya seragam polisi gitu. Bang, yang lucunya lagi itu nggak ada keterangan bahwa kliennya itu berusaha menemui dokter 3 kali. Nah, Berusaha ke rumahnya dokter 3 kali gimana dong bang? itu maksud saya. Sekarang begini loh, ada orang menyerahkan duit 4 miliar, pasti ada kepentingan, pasti ada melatar belakang. Pertanyaan saya, pemerasannya di mana? Kok korbannya lebih aktif memberikan duit kepada orang lain? Artinya kalau itu suap, dua-duanya ditangkap. Itu harus fair dong. Equality before the law. Skor bersama tidak boleh ada diskriminasi di sini. Saya dari awal saya sampaikan bahwa pasal pemerasan, pasal tentang pengancaman itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan di kita saya yakin kalau pihaknya hari ini bisa membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah dengan membawa saksi yang menguntungkan Nikita, membawa ahli yang profesional dan barang bukti yang mendukung Nikita dan mendukung Nikita menjadi, saya yakin Nikita bisa bebas. Karena kita sama saat ini belum bersalah, masih diduga melakukan tindak pidana, tapi belum bersalah. Bisa bebas? Bisa. Bisa bang ya? Bisa dong. Kalau bukti aman ya? Aman. Makanya pada saat dicek, saya bilang handphonenya silakan ambil aja, handphonenya dokter ambil aja, nggak ada urusannya, gitu loh. Jadi dokter cukup kaget, dia apa sih ini
Jadi banyak banget. Jadi kalau dia bilang loh, kalau misalnya kamu saya bilang duta suap, kenapa emangnya? Kan kamu juga ingin berjuang dokter. Dan iya kamu iyakan. Ada setelah itu kan dokter cuekin. Kok jadi tantrum? Aneh. Orang Berarti sempat ada indikasi memberikan ada banget dan itu juga ada. Makanya pada saat penyidik memeriksa bilang dokter merasa nggak ini akan dijebak. Saya baru sadar akan dijebak setelah saya berpikir lebih runtut. Oh ternyata saya ingin dijebak. Jadi kalau dalam hukum itu, dalam hukum pidana itu bicara tentang alat bukti. Ya. Ini kan pasalnya tuh ada pengancaman, ada pemerasan, ada TPP. Buktikan itu. Selama itu tidak bisa dibuktikan, ini kita saya bisa bebas. Kalau dokter sendiri yakin tidak ada bukti-bukti yang seperti Tenang aja, santai aja, nggak akan ada. Kalaupun misalnya dari awal dokter sudah dijadikan tersangka atau sebenarnya nggak mungkin berdiri di sini. Sebenarnya dokter ini dari awal itu kami sampaikan kalau misalnya dokter menerima misalnya ada hadiah atau menerima hasil dari kejahatan itu atau dia yang merancang dengan dokter mungkin itu statusnya bukan lagi saksi Betul. di Kan nggak mungkin jadi saksi. faktanya sampai hari ini kan polisi tidak menemukan dua alat bukti yang sah kuat. Iya, Tapi dipaksakan oleh Anus itu untuk menjadi iya jadi begini. kita ketawain aja. Kalau saya sih gini, Bang. Kita sebagai pengacara harus memberikan nasihat hukum kepada kliennya benar itu di mata hukum sesuai dengan advokat penasehat hukum, bukan penyidik. Mendahului penyidik menyatakan orang jadikan tersangka sudah melampaui kewenangan dia sebagai advokat dan juga. Tapi kata-kata undang-undang alpukat kayaknya dia. Nah, undang advokat itu memberikan nasihat hukum kepada klien, bukan mengintervensi polisi atau melampaui undang-undang kepolisian. Gitu. Clear ya? Makasih ya Bang, dokter.